Welcome to UIN RMS Sport Channel bersama saya Arif Anugrah yang akan menemani Anda di hashtag Tanya UIN RMS Sport. Bisa dimulai? Boleh. Ini sebenarnya segmen yang sangat dinanti-nanti yaitu karena kemarin hari apa ya? Hari Kayak 3 hari 4 hari lalu ya. Senin. hari Senin ya, 3 hari yang lalu ya, udah di Instagram official kita udah bikin pamflet Tanya UIN RMS Sport yang dimana sangat banyak komentar yang menanyakan, Ini dia nih. ya pastinya tentunya, tapi ini pertanyaannya banyak yang sama ya. Nanti kita ambil pertanyaan yang mencakup semuanya. 3 pertanyaan yang paling bermutu akan mendapatkan ini namanya apa tuh? Itu 515 kolektif cup dari MSL. Dari nonton langsung tuh. Ini materialnya kayak kartu kredit. Ini buat gesek time zone bisa, so. Oh, bisa. Bisa gila gitu. Emang sebenarnya apa yang membuat kartu ini spesial? Gambarnya one nih tuh. Selain dari gambarnya, ini kelangkaan barang. Iya sih, kayaknya kita terbatas ya di Indo ya. Kayak yang punya cuma dari MSL doang. Kalau nggak dari MSL dia nggak bakal punya. Kalian bisa punya ini, keren gak sih? Ini ada yang gambarnya one, ada yang gambarnya Jin, Jadi ada yang gambarnya Link. ya yang besar link tuh. Ini ntar bisa dapat skin legend bro. Legend apa bang? Legend Alucard, Ya. Obsidian Blade, bintang 6 tuh, bintang 5. Nih. Ntar biar dipilihin Bang Ian nih buat yang komen-komennya bagus nih siapa ya? Kita langsung baca dari bawah aja lah. Boleh Bang. Nih. Boleh. Dari i.roy, apakah Isura akan ganti nama juga jadi UIN Sura? Apakah UIN RMS Sport akan seperti GBX? Apakah teman-teman saya bisa join UIN RMS Sport walaupun win rate funny-nya 50%? Wah, kalau ganti nama ada kemungkinan ya. Karena kita juga udah ganti UIN ya. Gak mungkin kita stay di Isura aja, cuman gak ngerti deh. Dulu juga sebenarnya Isura itu yang bikin bukan kita, tapi dari panitia Liga Mahasiswa sendiri. Jadi kayak ada singkatan, misalkan kayak bola tuh kan ada kayak Mas Malaysia, DN, misalnya yang nyingkat tuh orang sononya bukan kita. Nah dari situ udah kita pakai Isura terus. Mungkin nanti di Liga Mahasiswa tahun ini kita pakai Isura aja deh biar bisa menang kan. Kira-kira kapan Liga Mahasiswa? Liga Mahasiswa kalau buat ML nih ya, itu kan bulan November nih. Kalau November September. Tapi di UIN RMS Sport ini cuma apa ya istilahnya memberangkatkan di divisi ML doang. Enggak dong. Kalau kemarin kita ada PUBG sama ML. Cuman kalau buat tahun ini ya kayaknya kita bakal naruh juga di FIFA, kita berangkat juga. Free Fire. Oh. Biasanya itu Free Fire main paling depan bang. Jadi kayak menurut saya itu biasanya Free Fire, PUBG terus puncaknya di ML gitu. Mungkin yang belum tahu Liga Mahasiswa kali ya kita jelasin dikit kali ya. Oh iya. Yeah. Liga Mahasiswa tuh kayak kompetisi Menarik. mahasiswi akbar paling bergengsi di Indo ya. Karena itu cabang olahraganya nggak cuma e-sport, ada olahraga lain juga kayak tenis, iya. Emang pernah lihat sih kayak ada basket, bulu tangkis, renang, balet, atau di balet ada bisa jemput gue kayak gitu. Nah salah satunya di e-sport. Cuman gue juga agak menarik sih, jadinya gue kepikiran kenapa ya nggak UIN RMS itu juga kirimin ke sport-sport lain ya kayak basket, futsal gitu. Karena kan kita track recordnya di e-sport kan udah lumayan bagus tuh. Kenapa nggak di lainnya gitu ya? Mungkin ya kalau ada petinggi UIN nonton ini bisa lah ya. Bisa lah ya. Yang penting kita di sport juga lah. Kalau buat WA tadi apa? WA 50. Ini di sini nih. Apakah teman saya bisa join UIN RMS Sport walaupun win rate-nya funny 50%? Aduh. Mending main game lu jauh aja. Enggak bisa 50 bisa. UIN RMS Sport adalah wadah bagi kalian Bener. publik. Mas. Apalagi itu bang? Ya itu tadi dari Iroy, semoga pertanyaannya terjawab dengan sempurna oleh Mas Rangga. Yang kedua ada
Satrio Bayu, gimana Min sejarah terbentuknya Isura Z? Oh ini yang tadi Isura Z. Kenapa namanya Isura Z dan apa makna di dalam nama tersebut dan kenapa dibubarkan? Update sekali ya, bahkan dia tahu loh. Iya, tahu lah berarti dia ngikutin ya. Terbentuk awalnya gue udah bilang ya tadi ya, dari Wings A di Liga Mahasiswa Sen 1, terus lanjut ke Liga Mahasiswa Sen 2, kita ganti roster. Nah, kita ganti Isura Z itu per Liga Mahasiswa. Dulu enggak. Dulu tuh ada turnamen namanya Fake Esport. Fake Esport. Oh, Fake Esport. Itu nasional juga, kita juara 3. Oh, juara 3. Nah, itu awalnya dari knockout atau awalnya itu qualifier, terus ke group stage, ke playoff. Itu ada hampir sebulan gitu turnamen, capek banget tuh. Gila tuh. keren sih. Terus tadi apa dibubarin ya? Iya, kenapa dibubarkan? Dibubarin karena emang udah pada mau lulus bro. Itu udah tua-tua tuh, gua di situ paling muda. Lalu ada yang semester 8, ada yang semester 6, DS2 ada yang S2, Bisma S2, Ada ya? Bisma S2. Itu dibubarin karena ya udah nggak sejalan lagi sih. Mesti kayak anggap saya ya regenerasi lah ya. regenerasi juga buat player gitu. Apalagi sekarang maba sudah mulai Jago-jago mau gak sumpah, gua apresiasi buat kalian. Gua nggak merasa lebih jago dari mereka ya, disclaimer ya. Cuman gua suka sih sama mereka punya main tuh semangat kayak tour DM ikut terus, tusun daftar lagi kayak semangatnya itu kayak kenal siapa? ya gitu sih. Dibubarin juga ya karena emang udah nggak sejalan aja sih, daripada ntar dipaksa terus kan jadi malah itu kan kita habis bubar habis juara 3 kan itu, jadi takutnya ntar habis juara 3 kita nggak juara lagi malah ada penurunan karir, jadi kayak farewellnya kurang asik gitu. Tapi dapat info yaitu dari kayak kampus itu dari mana sih sebenarnya? Kalau kita kan ada si Iga itu ya, Iga tuh kalau cari info emang udah kayak FBI cok. Dia ada turnamen tuh Dia koneksinya luas gitu. koneksinya luas, dikejarin dulu sama dia mah. Misalkan kayak ada info, karena kita juga turnamen nasional kan juga cuman paling bergengsi kan emang Liga Mahasiswa ya. Kayak Fake Esport atau mungkin Telkom University itu kan tetap turnamen juga tuh. Itu ya ada turnamen nasional, cuman kalau menurut gua paling bergengsi Liga Mahasiswa sih. Karena ya persaingannya lebih jauh, lebih kompetitif, dari segi peserta juga lebih banyak. Terus yang paling penting tuh ditonton di YouTube, belum bisa di rumah. Jadi mak gue bisa nonton gue. Oh, berarti yang fight Fake Esport itu di live di TikTok cuma waktu itu. Oh, TikTok waktu itu. Iya. Dan tiap kali main kita selalu kena hujat. Kadang kalau kita kalah tuh ya, itu baca komen udah mau bunuh diri bro. Ada yang bilang kalau nggak bisa main jangan ngawakin kampus bro, gitu-gitu. Parah banget sih. Tapi ya hasilnya ya juara 3 ya. Win berarti nama state. Tapi waktu itu masih IAIN ya? masih IAIN fight kampus. Di 2020 nggak salah. 2021. Ada hadiah. Oh ada dong. Cuman nggak bisa spill ya berapa ya. Cuman ya Tapi kalau dari prize pool ada prize poolnya ada. Cuman kita belum pernah. prize poolnya berapa? Kalau Fake Esport kita dapat berapa ya lupa belum. Ada lah satu orang tuh bisa berasa buat beli KFC cukup bang. KFC seminggu. Lanjut. Nih dari Davi Iftar. David Iftar. Nama lu susah banget. Nama lu susah banget. David. David Anda tidak enggak. Masih ada kemungkinan, cuman karena dia udah susah nyebutnya. Bercanda ya Maaf, David. David ya. Bercanda. Strategi apa yang dilakukan ke depannya dalam memajukan UIN RMS Esport, dan apakah ada target kejuaraan tertentu? Jika iya, event perlombaan apa itu? Terima kasih. Ini sebenarnya entah dari pengurus sudah mulai merencanakan sesuatu atau dari Mas Rangga sendiri masih memikirkan. Sebenarnya kita udah ada rencana sih. Tiap bulan tuh kita ada proker kan. Misalkan kayak pertama kalau proker tuh kita mikirin yang pertama banget, kita kan sebagai komunitas tuh ada 3 fungsi ya sebenarnya kalau dari segi luas. Yang pertama itu sebagai tim e-sport, ya kita sebagai peserta di sebuah turnamen. Yang kedua kita sebagai event organizer, ya kita sebagai penyelenggara event. Kayak yang terbaru kemarin kita diajak kolaborasi sama Fakultas FEBI
itu buat handle salah satu turnamen e-sport pertama di VB misalnya, turnamen Persima kemarin 2022. Yang ketiga kita sebagai wadah juga, wadah itu kayak kita istilahnya ngebukain jalan buat orang-orang yang suka e-sport, dan buat orang tua yang berstigma e-sport itu cuma buat ngabisin waktu, buat main-main game doang. Ya kalau udah ada duitnya mereka bisa ngomong apa, bro? Iya benar juga. Dulu gua juga dilarang sama orang tua gua, tiap kali main game tuh dimarahin, main game terus sekolah sana, bro. Cuma karena sekarang duitnya udah banyak, dibalik, bro, kamu sekolah terus main game sana, bro. Iya sih, masalah kamu sedikit durhaka dari Gitu. Kalau buat program kita ke depan bakal launching jersey baru ya, Wah, 2022. Cuman kalau buat desainnya karena masih ada beberapa sponsor yang mau kita ajak meeting, kita belum bisa final lah buat pasang sponsor. Cuma secara desain itu udah final. Itu mungkin kita bakal perkiraan perkelis mungkin sebulan lagi sih. sebulan lagi. Karena ada 2-3 sponsor yang mau kita meeting sih. Jadi bagi para anak-anak komunitas, siapkan duit kalian. Ini yang merawat yang lama kan kayak gini. Iya, ini emang jersey yang Ntar lama. kalau yang baru lebih bagus, bro. Gua jamin ya. Kalau selain jersey, prokernya ya pasti ya kita ada regenerasi. Karena kita juga harus ya gimana cara kita bisa nerusin tongkat estafet kita lah. Kita kan juga udah tua-tua kan yang pengurus ini. Jadi butuh jiwa anak muda yang fresh, yang berani pusing. Yang bisa ngurus SS lah, at least lah deh. Suas. Apa itu? Kita juga udah open recruitment kemarin, ada berapa ya sih yang masuk ya? 7 ya? Ada 7 orang yang berhasil lolos di proses interview, dan itu bakal jadi anggota pengurus yang paling baru sih. Kalau buat pengurus Itu dari kepengurusan. pengurus. Kalau turnamen target tetap kita di Fight Esport itu di bulan Agustus. Terus nanti Liga Mahasiswa di bulan September kalau nggak salah. Kalau buat target ya sebenarnya kita, kalau gue pribadi ya, gue tuh kalau main turnamen tuh nggak suka mikir target sih. Gue tuh biasanya lebih ke main-main aja sih. Kayak nggak usah mikir ini turnamen, nggak usah mikir ini kejuaraan penting. Jadi kayak misalkan lu main tanpa beban itu kan lebih all out ya. Lu lebih ringan lah mikirnya. Iya sih. Jadi nggak ada tuh tantangan kayak yang lebih lu main ranked kayak game-game ya biasa lu main game itu udah ribuan kali kan. Kadang lu mikir kayak orang-orang kena mental di turnamen, gue juga apanya kena mental sih, gue bilang gitu kan. Lu main game ini juga ribuan kali, bro. Iya sih, benar ada benar. Tapi ngomong-ngomong soal program nih, katanya dengar-dengar kan, aku kan juga sebagai publik ya, dengar-dengar akan ada Liga UIN. Iya, benar. Kayak dengar-dengar nih. Itu Liga UIN itu juga masuk program ke masuk proker kita. Itu buat seleksi siapa-siapa aja yang bakal merepresentasi mewakili kampus buat turnamen e-sport. Itu gua nggak bisa sebut kapannya ya, cuman ada pasti. Itu mendekati Liga Mahasiswa pasti digelar, karena ya kita kan nggak mungkin tahu info semua player di UIN kan. Siapa tahu ada kayak player jago cuman nggak kecium nih. Iya. Gitu. Nah kita kayak berusaha nyari gitu, kayak Indra Safri kita berusukan gitu. Lanjut nih, dari Tias CH underscore UIN RMS Esport ada player ladiesnya enggak kak? Kok ada nih? Kebetulan coachnya juga gua sih. Dulu ya di 2021 player ladies kita tuh udah sering banget juara bang, tapi di tingkat Solo ya. Oh di tingkat Solo. Itu ada tim namanya UIN RMS Lili gitu lah yang gua latih tuh. Tuh paling mentok juara 2 se-Solo tuh kemarin kurang apa gua lupa di Padang Plaza. Tapi kalau dari di tim ladiesnya ada pelatih, tapi kalau di yang Karena yang cowok nggak ada, karena ya gua anggap misalkan kayak ladies kan butuh bimbingan kan, kayak mereka pasti main ML tuh buat Evan doang kan. Iya, nggak mungkin tahu kayak Iya. counter pick lah. Jarang banget kan orang ladies main ML buat bener-bener pengen cari duit, bener-bener kompetitif. jarang. Ya, makanya buat mereka bisa berkembang emang salah satunya kayak gitu.
biar mereka kayak merasa diperhatiin juga gitu. Tapi ini pelatih dong, apa ada analis atau mungkin Ya pelatih, analis, draft, tukang draft, ngajarin mikro makro ya. Cuman saya sama Ega sih biasanya, Ega juga bantu. Cuma kalau draft pick yang mendampingi di turnamen itu Ega juga. berarti di kepengurusan UIN ini Mas Renal dan Mas Ega ini sangat berperan penting ya kayaknya. Dan kayak kita kayak asam dan basa. Wah, sampai bahasa. Pertanyaan selanjutnya dari Irfan Dama 20_. Bang, kenapa divisi Dota 2 kagak ada? Kagak ada PC gitu. Iya benar. Soalnya emang permasalahannya ada divisi. Iya di PC. Pertama itu, kedua Apa ya? cari player. Gini gampangnya deh. Lu main ML aja kesusahan mau main Dota, bro. Dota tuh kompleks banget loh. Map ML tuh paling satu jungle-nya Dota doang tuh. Jadi lu kalau main Dota, gue nggak nganggap orang yang main ML pasti gak bisa main Dota ya. Cuman gue pribadi main ML aja udah pusing, apalagi kita balik lagi ke Dota yang sekarang tuh udah ribet. Lanjut lagi dari Andrian_99. Apa latar belakang pembentukan UIN RMS Esport Community dan bagaimana bisa bekerja sama dengan Muntun sehingga bisa mengadakan setiap turnamen. Berarti ini kaitannya dengan latar belakang e-sport sama Mas Rangga ini kan jadi MSL ya? Iya, MSL. Berarti coba bisa dijelaskan nih? Latar belakangnya jelas ya, buat wadah, buat gimana player-player itu berkembang. Terus biasanya kita kalau bikin komunitas kan pasti dengan visi misi yang sama, yang serupa ya. Misalkan lu join nih, pasti lu juga kayak salah satu antusiasme dari komunitas itu, misalkan kayak komunitas e-sport, motor, kayak gitu-gitu. Dasarnya karena kita bergerak di bawah UIN RMS, jadi kita kayak lebih fokus ke mahasiswa-mahasiswa yang emang pengennya game, cuma game tuh belum tahu diapain gitu. Nah, jadi kita temuin tuh satu sama lain biar bisa cerita, biar bisa kayak sharing, dapat teman baru. Syukur-syukur kalau ikut tur DM dapat diamond ya kan, bisa buat penghasilan, buat gift skin, buat apalah, buat gitu-gitu. Awal pembentukannya dari situ. Kalau MSL atau Muntun Student Leader ya kita daftar gitu. Jadi misalkan kita salah satu mahasiswa dari Universitas A gitu ya, kita langsung daftar ke MSL, itu ada kayak form dan sebagainya. Kita daftar di situ. Cuma itu kalau setahu gue nggak ngerti ini ya, apa namanya kriteria MSL kayak gimana ya, kayak harus ini harus itu, gue nggak ngerti. Cuma pas itu gue disuruh daftar sama MSL dulu itu Chandra Taufa. Yaudah akhirnya gue masuk, yaudah kita jadi punya fasilitas MSL itu di kampus kita. Tapi sebenarnya MSL ini kayak dari dulu emang dapat info dari mana sih? Kayak MSL nih, ntar ada event kayak gini, ntar menghasilkan. Itu sebenarnya itu dari mana sih? Kalau infonya pasti dari MSL tuh kan tiap bulan ada kayak kalender ya. Jadi misalkan kayak satu bulan tuh ada turnamen apa aja tuh ntar di-share di MSL. Gitu. Jadi kayak dari event-eventnya langsung dari MSL. Jadi kita nggak bisa tentuin kayak sebulan tuh pengen bikin katakanlah 50 turnamen, nggak bisa bro. Dari sana nih kita ngikut aturan mereka gitu. Oh, sama ini nih makna logo nih. Oh, di UIN ini kan ada kayak orang bawa panah. Ini sebenarnya ada filosofinya nih. Ini sebenarnya kayak spesifik orang siapa. Ini salah satu karakter wayang karakter di perwayangan namanya Arjuna. Iya. Arjuna kan emang senjatanya panah. Emang kita bikin pose seakan-akan membidik ya. Filosofinya itu sih. Kita harus hidup itu ada target, kita ada goals. Jadi kita tersusun dan target itu nggak boleh. Kalau Arjuna kalau dibayangkan jago. Nah itu filosofinya. Kita harus kayak bikin target tuh seefisien dan semaksimal mungkin. Gitu. Kalau buat filosofinya itu. Filosofinya sangat dalam berarti ya, dari makna logo UIN RMS Esport ini. Iya. Dan lanjut lagi ada pertanyaan dari FS_Ramadan29. Min, kesulitan apa atau rintangan apa yang dihadapi saat membentuk komunitas UIN RMS Esport? Sama gimana caranya nyari tim yang satu frekuensi seperti Isura Z? Aduh Lagi-lagi Isura Z.
Isura AZ ini kayak terkenal ya. Jago banget. Enggak, waktu biasa aja. Kalau buat tantangannya paling sulit itu kita ngasih tahu sesuatu hal dan orang itu belum tahu apa yang udah kita kasih tahu. Itu ngerti ya? Kita kayak kasih tahu nih, kita udah kayak kita pikirin gimana caranya itu orang tuh bisa ngerti. Cuma kita udah kasih tahu orang itu juga nggak ngerti gitu. Sulitnya di situ. Cuman ya satu itu, kedua cari masa awal-awal itu kita susah banget cari masanya. Jadi kayak berkembang dalam 2 tahun ini sampai punya 200 lebih anggota itu ya. Apalagi posisinya waktu itu masih kuliah online kan. Nah, kuliah online jadi kayak mau promosi susah pertama. Jadi ya dulu tuh promosinya muat by mood. Jadi misalkan lu ngomong ke temen lu ada komunitas terus kayaknya mau gitu. Jadi meskipun meskipun kuliah online yang basisnya pakai laptop ataupun handphone, tapi untuk penyebaran info mengenai Isura ini ke UIN RMS seperti masih sangat terbatas. Iya, dulu terbatas banget. Ya mulai kita ada yang offline tuh baru kita bener-bener grafik naik tuh. Itu bisa nyampe sekarang ya anggota kita ada 200-an dari berbagai divisi. Kalau buat apa tadi? Ya, cari yang satu Gimana frekuensi. caranya nyari tim yang satu frekuensi? Nah, itu susah banget. Orang yang nanya Isura AZ itu apa aja yang dikorbanin, udah banyak banget bro, kita korbanin bro. Waktu, pikiran. Sampai ada yang udah pernah nih, gue gak berani spill orangnya ya. Ada yang putus gara-gara ngeberatin ikut turnamen buat Isura AZ. Putus sama cewek. Putus sama cewek yang udah bertahun-tahun nih. Sampai nangis jadi match tuh kayak, ya dia harus profesional dong, main-main. Sebagai player ya, player profesional. Profesional. Jadi malamnya itu dia tuh scream sampai malam, sampai pagi lah. Nah jadwal turnamen itu jam 8. Cuma dia tuh disuruh jemput ceweknya di stasiun jam 5. Dia bangun-bangun jam 8, kaget itu panggilan tak terjawab ada 190 lebih. 190. Gua nggak berani sebut orangnya siapa ya. Panggilan tak terjawab. Nggak terjawab tuh. Cewek aja dikorbanin bro buat Isura AZ. Jadi yang ngiri frekuensinya itu dari situ, ternyata kita mengorbankan hal yang sama. Berarti bagi player ini wanita itu bukan segalanya berarti. Berarti Apa emang tuh? segalanya itu Kayaknya di Isura AZ semuanya gitu dia apa tuh. Skip wanita Pak. Yang penting kita komunitas adalah segalanya. Yo. Nah, lanjut lagi nih. Dari T Pradana _ bagaimana program dari UIN RMS Sport ini agar bisa meregenerasi dari Isura AZ ke generasi selanjutnya agar prestasi dapat mengimbangi dari Isura AZ tersendiri atau bahkan bisa lebih. Kalau dari regenerasi pasti ya kayak ya kan kita kira pensi itu karena emang ya tujuan kita udah kelar lah, kita udah sempat juara meskipun nggak juara 1 ya. Kita percayain kalau buat generasi muda maba-maba nih, nah, kita adain kayak tour DM, kita tuh pantau satu persatu sebenarnya kalau kalian nggak tahu tuh. Jadi per match kita liatin nih yang jago siapa, kita catet. Itu dari skala individu ya. Secara individu, misalkan kemarin kita juga daftarnya kan ada yang solo, ada yang tim kan. Cuma kita emang fokusnya tuh di tim yang solo karena gua punya prinsip tuh kalau di solo tuh pasti ada player satu tuh yang jago banget. Pasti ada, gue cari tuh sama paling Ega atau yang lain, Adit, Irsyad gitu-gitu, kita cari satu-satu. Berarti emang di kepengurusan ini udah ada kayak istilah kayak scouting agen Itu ada dong. Cuman ya nggak ada kayak orang spesifiknya siapa sih. Cuma misalkan gue kalau baru lihat kan yang handle tuh ada beberapa kayak aku, Irsyad kan handle turnamen gitu. Ya kita misalkan baru live tuh sambil liatin juga. Siapa yang jago. Atau bahkan mungkin ada pengurus yang dia juga main, dia juga scouting agen gitu. Mungkin ada ya, mungkin kayak gitu. Kalau pengurus ya si Iga itu dia ikut main juga, dia ikut. Kalau pengurus enggak ya, maksudnya kan itu kan hajaknya MSL. Jadi ya dia ikut main, dia ikut nyari juga. Ya misalkan dia ikut solo tuh dia tuh biasanya, terus dia rekomendasi ke player. Ini ada yang jago nih, ini ada yang jago nih, ini ada yang jago nih. Kita satu persatu. Nah mungkin strategi salah satunya buat regenerasi Isura AZ ya kayak gitu. Sebenarnya nggak Isura AZ juga sih, kayak ada beberapa tim sebelumnya kan. Cuman rata-rata kan juga udah pada ada yang udah lulus, ada yang udah emang nggak main lagi gitu. Jadi regenerasi tim punya RMS ya kayak gitu. Salah satunya. Selain kita bakal ada Liga kan. Gitu. Ada spill lagi dong. Ya, belum waktunya.
Mungkin itu tadi pertanyaan yang ya udah habis ya pertanyaannya untuk yang kali ini. Jadi pemenang ini siapa aja bro? 3 bro. Dan untuk pemenang mungkin bisa dipilih disebutin sekarang atau mungkin kapan? Bisa kalau sekarang ya, kita bakal pilih 3 yang paling bermutu lah pertanyaan ini, Yang berkualitas lah ya. Kualitas. Kita langsung pilih secara live ya, karena kita belum mikirin siapa yang juara sih sebenarnya, siapa yang paling bagus komennya ya. Ya karena ini murni langsung dari Instagram. Instagram Komun. Jadi satu pemenang kartu yang pertama jatuh kepada siapa bang? Lu pilih satu deh, lu pilih satu, lu pilih satu. Ntar satunya kita pilih bareng. Lu pilih satu deh. A few moments later. Kalau gua sih, Siapa ya? oh gua udah ada nih. Ya udah, spill dulu. Satu Dari Mas Neno pemenang kartu kolektif card 515 yang pertama jatuh kepada David Tikar dengan pertanyaan strategi apa yang akan dilakukan ke depannya dalam memajukan dunia animasi sport dan apakah ada target kejuaraan tertentu, jika iya event perlombaan apa itu. Terima kasih. Selamat buat David Tikar buat satu kolektif card yang pertama nih. Buat lo ntar kita kontak Instagram lu ya. Masih ada 2 lagi nih. Satu lagi ntar dipilih. Satu lagi ntar dipilih Ega ya. Ega ada di sebelah layar, di balik layar ini. Ntar yang terakhir bakal Ega kita ada. pilih buat Ega. Atau mungkin ini yang milih Mas Ega aja, gimana? Mungkin ini Ega bisa pilih satu nih ada nih. Lu sambil pilih juga bang. Bisa. Bukan satu dan bukan satu dia satu tuh pasti kan. Gue sambil minum ya dia. A few moments later. Yang kedua nih, pemenang Q&A tanya Win RMS Esport jatuh pada FS_Ramadan 29. Oke, selamat Dengan pertanyaan kesulitan apa atau rintangan yang dihadapi untuk membentuk komunitas dan cara nyari tim yang sefrekuensi seperti Isura Z. Jadi terima kasih untuk FS Ramadan atas pertanyaannya. Dan Ini lo dapat yang yin ya bang ya? dapat yang yin. yin bang, yang yin. Iya, ini satu lagi yang terakhir link buat nih Ega baru milih tuh di belakang tuh. Ntar sambil mungkin cara menangnya kita bakal DM orangnya. Nanti misalkan dia bisa ketemu langsung atau nanti bisa dikirim lewat paket, kita bakal langsung hubungi dan kita bakal upload buktinya kalau kita bakal ngasih ke orang langsung. Nih Bang Ega udah dapet nih. Yang di mana bro? Oh yang di love. Oke. Ini pertanyaan malah ini belum kesebut nih. Lo bacain kan? Yang di love nih. Ini agak berat sih, cuman gak apa-apa ya. Itu kelewatan ini. Iya kelewatan tuh. Berat nih pertanyaan ini. Win RMS Esport mau jadi UKM di Win RMS kan ditunggu ya Min. Gimana? Tanggapannya dari Mas Reynold. Gue sebagai ketua sih emang target utama emang ke situ sebenarnya. Gue berulang kali ngomong ke gathering atau di manapun kalau ketemu orang tuh target kita komunitas pengen jadi UKM. Karena ya nggak dipungkiri memang sekarang tuh komoditas e-sport udah segede itu. Jadi kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, dimanfaatkan dengan maksimal untuk tujuan mempromosikan kampus, untuk mencari prestasi di bidang e-sport juga, itu menurut gua kayak gua nggak ngomong salah atau bener ya, gua nggak berani ngomong itu ya. Bener kayak gua pengen e-sport tuh diapresiasi dan dimanfaatkan. Iya, juga mungkin ini juga kalau aku melihat Win RMS Esport Community ini sebagai apa ya? Istilahnya kayak, karena kebanyakan kalau aku lihat-lihat nih orang-orang player yang maniak game, pecandu game ini biasanya dia nggak suka berorganisasi. Nah, Karena apa ya? ketemu Karena orang menurutku gitu ya, organisasi ini mungkin bisa menghambat, tujuan mereka, bisa hobi menghambat mereka. dia, iya bisa menghambat dia main game kayak misalnya biasa kalau di kampus. Kalau misal dia ikut UKM apa atau mungkin organisasi atau ya aku ya nggak tahu itu organisasi apa,
kayak pasti wah ini rapat, ini pasti nggak bisa Ya, nge-game. kayak malas-malas gitu kan Iya. ya. Maka dari itu kayak UIN RMS Esport ini Mematahkan stigma itu. ya kayak sebagai wadah banget, wadah istilahnya apa ya, kita bisa berorganisasi di hal yang kita suka ya di game ini. Jadi kita lebih bisa mengekspresikan diri di UIN RMS Esport ini. Karena kan kalau lu ngejalanin sesuatu yang lu sudah suka banget nih, lu kayak lebih buat ngejalanin pasti tanpa paksaan. Terus banyak kayak karena emang lu udah suka banget nih sama satu hal ini, kayak lu ngulik-ngulik lagi gitu. Jadi kayak batas lu ya semakin quality diri lu semakin meningkat juga. Kalau buat kapannya ya kita pasti bakal ngomongin kalau emang ada waktunya sih. Jadi selamat buat Ahmad Husainul untuk pertanyaannya dan mendapatkan kolektif card dari kami. Jadi total udah ada 3 pemenang nih yang nanti bisa admin Kita DM hubungi ya, ya. admin DM ya untuk Davi Ikar, susah banget namanya. Ya, Davi. Ahmad Husainul sama FS Ramadan 29. Nih buat 3 kalian, kalau yang buat lainnya bukannya nggak berbobot ya. Bukannya belum berbobot tapi ya Kalau kita mau ngasih satu-satu nih kita dari mana bro, cuma ada 3 nih maksudnya ini. dan juga ada informasi yang menarik nih kayaknya yang ingin disampaikan oleh Kak Reno. Ini informasi terakhir, gue bakal kasih tahu kalian, spill dikit tentang jersey kita 2022 yang bakal dipakai buat Liga Mahasiswa tahun ini. Cuman gue bakal tunjukin ini aja deh kali ya, ini kali ya. Ini belakang aja deh. Serah dulu deh, serah dulu. Ini gue zoom out dikit deh. Kita belum berani tunjukin depannya karena balik lagi ya, kita kan belum final nih. Masih ada Karena- 3 sponsor Iya, yang iya, masih bakal ada- kita meeting di hari-hari Persoalan depan. di jersey kita ini masih di sponsor. Sponsorship kita belum meeting dari beberapa. Namun untuk desain udah final sih. Nanti bakal rilis buat bulan mungkin sebulan lagi ya. Karena kita bakal menyambut 3 mahasiswa tahun ini dengan antusias. Selain itu juga bakal ada efek e-sport sih buat Agustus. Jadi buat teman-teman yang pengen, yang kangen nonton kita di kompetitif nasional nih, Dan yang pengen jadi player UIN nih, nah ini waktunya ya. Paling ya nanti kalau memang di live lagi ya, itu kan kita terakhir kali kan juara 3 nih. Nah ini saatnya buat dapetin Iya. pialanya itu. Semoga aja tahun ini bisa juara 1 lah. amin. Buat player-player win, marilah berlomba-lomba buat lebih jadi jago. Yang merasa glory 4 digit, monggo. Karena nanti uang yang banyak bisa buat bayar UKT. Bayarin teman Anda makan, pacar Anda makan, bahkan sampai ngutangin teman Anda. Jadi mungkin itu kali ini konten dari UIN RMS Sport Channel kali ini. Mungkin apabila ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya, karena ini hanya konten. Saya juga ya bang. Dan terima kasih untuk orang yang sudah menanggapi di UIN RMS Sport Instagram ini. Dan mohon maaf sekali untuk orang-orang yang kurang beruntung dan tidak bisa disebutkan pertanyaannya karena ya memang mungkin kurang berbobot bagi kita, karena kita tadi ada seleksi yang secara langsung di sini. Ya ada ditutupin ya bang. Mungkin itu saja dari kami. Salam hormat. Salam Isura. Salam Win Sura. Isura Pride.